mahasiswa PPG Angkatan kedua UIN di Makassar tahun 2022. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas lokakarya, yakni membuat video pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema pengertian Al-Quran dari kelas 10 Madrasah Aliyah MA Darul Najah. Demikian perkenalan singkat saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, Abu Zar Al-Ghifari, Alif Ramadhani, Andika Putra Pratama, Dimas Andrian, Cahaya. Semoga yang orang itu kalau misalnya dia sakit, kita doakan semua cepat sembuh. Amin. Baik, kita masuk di pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Iya. Jadi kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran. Iya. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Siapa? Iya, silakan. Al-Quran itu yang senantiasa dibaca dan kitabnya orang Muslim. Iya, betul. Ya, itu Al-Quran. Pernah tahu baca Al-Quran? Tahu? Oh ya. Iya, sebentar kita bersama-sama baca Al-Quran. Selesaikan pada hari ini pelajaran kita hari ini. Saya akan tuliskan kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah ada 3 kompetensi dasar yang akan kita selesaikan pada pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ahli. Jadi sebentar saya akan bagikan dan saya akan bagi kelompok untuk memaparkan hasil dari diskusinya dari sekalian. Ya, yang kedua menguraikan pengertian Al-Quran menurut para ahli. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan persamaan dan perbedaan pengertian Al-Quran menurut ahli. Iya. Jadi saya sekarang akan bagi kelompok ya. Ya, ini silakan bergabung sama temannya. Ini juga bergabung sama temannya. Buat lingkaran bergabung sama temannya. Silakan. Saya sudah bagi kelompok. Ada 4 kelompok di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 membahas ataupun mendiskusikan bersama teman-temannya tentang pengertian Al-Quran menurut para ahli. Paham? Paham. Untuk kelompok 2 mendiskusikan dengan teman-temannya tentang unsur-unsur Al-Quran. Paham? Paham. Untuk kelompok 3 mendiskusikan dengan teman-temannya yaitu nama-nama Al-Quran. Ya? Ya. Dan yang terakhir kelompok 4 membuat ataupun memperhatikan hasil pemaparan kelompok 1, 2 dan 3 dan berikan tanggapan ataupun pertanyaan sebentar di waktu tanya jawab kepada kelompok 1, 2 dan 3. Sudah paham? Paham.
Baik, untuk adik-adikku sekalian, silakan saya berikan waktu 5 menit untuk membaca artikel ataupun referensinya adik-adikku sekalian. Sebentar saya akan berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memaparkan ataupun presentasi hasil diskusinya masing-masing. Iya, silakan. Waktu sudah habis untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Setelah ini saya berikan waktu kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil temuan ataupun hasil diskusinya dengan teman kelompoknya untuk dipaparkan kepada kelompok yang lain. Untuk kelompok yang lain silakan menyimak hasil pemaparan dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Menurut Al-Qiyana, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il Qur'an, artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata tasrif Qur'a yaqra'u Qur'ana. Dari tasrif tersebut kata Qur'ana artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul. Maqru artinya yang dibaca. Pengertian Al-Quran menurut Al-Asari, kata Al-Quran berasal dari lafaz corona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Pengertian Al-Quran menurut Al-Fatah, kata Al-Quran berasal dari lafaz qoro'in, merupakan bentuk jamaah dari kata qori'inatin yang berarti petunjuk atau indikator mengingatkan bahwa ayat-ayat Al-Quran sama lain saling menjelaskan. Pengertian Al-Quran menurut Al-Irsyad, kata Al-Quran itu kata sifat dari Al-Qur'an yang sewajar seimbang dengan kata yang artinya kumpulan. Demikianlah pemaparan kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi dari teman-teman kelompoknya. Kepada kelompok 2 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril. Yang keenam, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan dunia dan membacanya merupakan ibadah. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kebersihannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Demikianlah dari kesimpulan kami tentang pengertian Al-Quran.
Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering didekat pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Kitabullah, artinya kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Yang ketiga, Al-Sikir berarti memberi peringatan, maksudnya memberi peringatan kepada manusia. Yang keempat, At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan, maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil kelompok kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berikan semua yang tepuk tangan kepada kelompok 3. Baik, dari hasil pemaparan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, apakah dari kelompok 4 ini ada pertanyaan ataupun tanggapan dari setiap pemaparan dari kelompok yang lain? Ada? Iya, kepada kelompok 4 saya persilakan. Kami dari kelompok 4 mau bertanya kepada kelompok 1. Mengapa dia menjadikan Al-Quran sebagai bacaan padahal Al-Quran sebagai kata kitab? Ya, silakan kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Al-Yani mendefinisikan Al-Quran sebagai bacaan karena Al-Quran adalah bacaan yang wajib dibaca dan memiliki bacaan yang mulia serta membacanya bernilai pahala. Demikian jawaban dari saya. Iya, bagaimana kelompok 4? Iya. Iya, masih ada? Saya Pak. Iya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Dinamai Al-Quran karena merupakan pembeda dari kitab-kitab yang lain, pembeda dari yang benar dan salah, yang halal dan yang haram. Iya, cukup? Iya, terima kasih. Masih ada pertanyaan dari kelompok 4 kepada kelompok yang lain? Tidak ada? Iya, kalau tidak ada, saya akan ambil alih jalannya diskusi pada hari ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran menurut beberapa ahli. Menurut Al-Yani bahwa Al-Quran itu adalah sebuah bentuk kata dari qara'a yaqra'u Quran, yang artinya adalah bacaan. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah bacaan yang wajib dibaca. Kemudian yang kedua, menurut Syekh Diribik bahwa Al-Quran itu adalah kitab orang muslim yang senantiasa terpelihara dan terjaga karena kebanyakan orang muslim yang menghafalnya. Kemudian yang ketiga, menurut Syekh Muhammad Abdul bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW perantara malaikat Jibril. Iya, jadi adapun unsur-unsur Al-Quran yang dijelaskan tadi oleh kelompok 2, yang pertama Al-Quran yang pertama adalah berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu adalah apa? Firman. Ya, yang kedua adalah firman atau kalam Allah. Kemudian ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat adalah yang kelima. Baik, kalau sudah paham tentang materi kita pada hari ini, maka terakhir saya akan berikan sebuah penugasan untuk di materi ini, dan insya Allah pertemuan selanjutnya saya akan periksa. Ya, bisa ditulis soalnya? Bisa. Soal nomor 1. Tuliskan pengertian Al-Quran menurut Al-Yani. Tuliskan pengertian Al-Quran menurut Al-Yani. Soal nomor 2. Unsur-unsur Al-Quran ada 8. Itulah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan pada pertemuan selanjutnya kita akan
akan bertemu kembali. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.